Oke, sejauh ini oke, ketika data sudah kita dapatkan ya, ya oke. SEM sendiri sebenarnya kan ada dua indikator itu ada dua jenis ya kan. Ada yang dia itu formatif, ada yang reflektif. Kalau formatif sama reflektif itu ada perbedaannya ya kan. Dulu saya waktu nyusun artikel juga lihatnya dari sini tahapannya. Saya ambil ini ada contoh reflektif versus formatif. Nah, reflektif itu begini. Variabel ini digambarkan melalui ini. Ya, kalau formatif ini membentuk ini. Beda ya. Jadi di sini ada contoh ya. Nah, ini contohnya ya. Ini belum ke analisis. Contohnya begini. Pada model formatif ya. Masing-masing indikator merepresentasikan dari variabelnya. Contohnya di sini. Dia mau ngasih contoh itu ini. Ini dia memberi contoh adalah terkait dengan kepuasan akomodasi hotel. Jadi variabelnya itu kepuasan akomodasi hotel. Apa ya? Ini kalau misalkan dibentuk model for reflektif, maka indikatornya itu adalah seperti ini. Saya merasa nyaman di hotel. Hotel ini merupakan salah satu dari favorit saya. Saya merekomendasikan hotel ini kepada orang lain. Kemudian saya merasa bahagia untuk tinggal bermalam-malam di hotel ini. Nah, jadi itu kayak semacam bagaimana sih gambaran dari orang itu merasa puas dengan akomodasi hotel. Itu reflektifnya seperti itu. Kalau formatif, kebalikannya. Ruangannya ini apa namanya? Well equipped itu ya fasilitasnya lengkap ya kan. Kemudian saya bisa menemukan kesunyian atau ketenangan di sini ya. Kemudian area fitnessnya bagus, personel hotelnya ramah, kemudian pelayanannya bagus. Jadi beda kan? Kalau yang satu itu seperti gambaran bagaimana sih kepuasan menggunakan akomodasi hotel. Kalau yang formatif itu seperti komponen-komponen itu akan membentuk kepuasan hotel. Ya kan kalau kalian lihat kan di sini the room is well equipped. Kan nggak ada yang ngomong dia merasa puas atau bagaimana, tapi gabungan dari ruangannya itu lengkap. Saya bisa merasa tenang, area fitnessnya bagus, sehingga semuanya itu akan membentuk sebuah satisfaction with hotel accommodation. Kalau yang formatif, kalau yang reflektif itu kan lebih ke sini. Uh, Coba kamu gambarkan bagaimana sih kamu merasa puas dengan hotel. Ya ini contohnya itu. Jadi nanti kayaknya lebih mengarah ke reflektif kalau punya kalian. Ya. Jadi oke, tak ulang ya pertanyaannya di sini ya. Oke, saya ulangi yang di sini mungkin belum kedengaran. Jadi teman kalian ada yang tanya, variabelnya kan ada yang perantara. Nah, kan kalau digambar kalian bikin garis langsung dan garis putus-putus. Sebenarnya kalau di sini nggak ada namanya garis putus-putus. Itu hanya kalau di skripsi untuk menandakan. Tapi kalau di sini, ini sebenarnya udah ada pengaruh tidak langsungnya. Nanti ketika selesai analisis, dia akan memunculkan nilai dari ini ke sini ke sini. Jadi kalau yang ada di tengah-tengah ini, dia selalu akan dianggap sebagai perantara. Jadi nanti ketika di hasil ada dua jenis hasil yang pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Kayak gitu ya. Di bukunya ada begini ya tahapannya yang SEM. Oke. SEM itu jadi dibagi menjadi dua untuk yang ini kayaknya yang reflektif kok ini. Paling umum reflektif. Saya ambilkan buku dulu. Yang punya Garson ini paling enak dilihat itu. Ini, jadi di sini sebelum saya menjelaskan ke tahap analisisnya ya, sebenarnya di sini itu ini ada formatif dan reflektif. Nah, ini nanti kalian bisa temukan di halaman lembar ke-63 ya. Di sini kan tahapannya ini, measurement fit for reflective model. Ya. Yang pertama melihatnya composite reliability. Nggak usah dibahasa Indonesia kan nggak apa-apa. Tulis saja nanti di composite reliability itu apa sih?
Sebenarnya dia alternatif dari Cron Bah Alpha. Kalau SPSS kan pakai Cron Bah Alpha, ya kan? Tapi ini lebih detail lagi, lebih bisa diandalkan ya. Ketentuannya ini mengatakan reliabelnya ini loh. Kalau lebih dari 0,6 itu bagus, tapi disarankan sih minimal 0,7 kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu ya. Ini sudah ya. Sudah kembali ke sini. Nah, ini tahap pertama. Klik calculate ya. Calculate ini yang paling atas. PLS algorithm. Diklik saja. Muncul seperti ini. Biasanya ini saya biarkan karena dia otomatis. Maksimum iteration kadang 300, kadang bisa diisi 500 ya. Kalau sudah klik ini nggak usah diubah nggak apa-apa, jangan di otak-atik nggak apa-apa. Open full report ya ini. Klik start calculation. Seret sudah, ini analisis untuk yang awal itu langsung masuk di sini semua. Kalau SPSS satu persatu kan, normality, multicollinearity, heteroskedastisitas. Nah, kalau di sini kalian nggak terikat pada harus data berdistribusi normal karena PLS. Tujuannya untuk predicting, bukan ke confirming. Kalau ke confirming itu pakainya Amos, ya. Jadi memang ada, kalau nggak salah Zulfa, ya. Zulfa bener ya, Zulfa kalau nggak salah yang kemungkinan rencananya nanti konfirmatori. Jadi ada pakainya Amos. Nah, di sini dulu ya. Di sini sudah kelihatan di layar kalian. Tinggal kita nanti lihatnya di sini. Dicocokkan dengan yang ini. Yang pertama kan kita mau lihat ini, composite reliability. Kita mau melihat sebenarnya indikator yang kita pakai ini sudah pas nggak sih dengan model kita. Cari lihatnya setelah diklik tadi ya. Kita lihat kembali yang di sini, gambarnya. Muncul angka-angka kan? Nah, kalau ini mungkin saya sarankan itu di angkanya mungkin ditandai ya. Ditandai hanya yang tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat. Syaratnya tadi apa di sini? Kalau ini penelitian eksploratory ya, menurut Jin minimal 0,6 itu bisa diterima. Artinya 0,61 itu masih bisa diterima. Ini minimal 0,6, tapi tidak di bawah itu. Kalau menurut ini Henseler, Ringel, Safter dan kawan-kawan ini bagusnya minimal 0,7. Ya, clear ya di situ. Sekarang kita kembali, cocokkan saja. Sebentar. Bahkan di sini ada yang bilang kalau bisa mencapai 0,8 ini bagus menurut si orang ini. Kita cek dulu. Ada nggak yang di bawah 0,6? Yang kuning-kuning aja, jangan yang ini. Yang kuning-kuning ini. Karena kita mau lihat indikatornya ada yang cocok nggak? Ada yang di bawah 0,7 ya sebenarnya. Ada 1, 2, hanya 2 saja kan? Artinya modelnya bagus. Ya. Kalaupun misalkan ya saya mau pakai yang 0,6, alasannya itu tadi, exploratory. Boleh. Tapi misalkan ya, misalkan saya ada yang 0,6 atau ke bawah, dihapus. Solusinya dihapus. Dihapus, kalaupun itu berisiko hilang indikator nggak apa-apa. Karena masih ada indikator lain. Anggap saja saya ini mau pakai yang minimal 0,7 ya. Artinya ada yang harus saya hapus kan? Ya kan? Karena di sini ada yang di bawah 0,7. Paham maksudnya? Yang ini, PPS 4 nilainya kan 0,690. Kan di bawah 0,7. Kemudian PPG 3 0,602. Ya kan? Kemudian ya itu saja, 2 ya kan? Sebaiknya nanti kalian catat saja kalau yang ini yang perlu dihapus. Karena ketika saya selesai menghapus satu, nanti angkanya hilang semua. Jadi setelah dihapus memang kita running lagi analisis kayak tadi. Sampai nanti fit. Pengaruhnya kemana sebenarnya? Kalau itu nggak dihapus, biasanya nanti mempengaruhi tahap yang berikutnya, yang untuk uji pengaruh langsung tidak langsung. Kalau ini dihapus, nanti biasanya angka yang lain-lain tuh lebih bagus lah, lebih fit. Misalkan ini saya hapus ya, 1, 2. Cara hapusnya gimana ya? Diklik dulu. Kalau menghapusnya mau langsung banyak ya. Kalau satu persatu bingung nanti angkanya hilang. Gitu. Ditandai saja.
PPF1, PPF4, PPG3. Di skripsi atau di artikel biasanya kita juga menuliskan ketika hasil pertama ada yang tidak memenuhi, yaitu biasanya misalkan PPF4 sebesar berapa dan juga PPG3 sebesar berapa, sehingga perlu di drop dari model, setelah itu di running lagi analisis. Itu nggak apa-apa ditulis dalam artikel atau skripsi. Itu adalah menunjukkan sebuah proses, transparansi proses. Katakanlah ini tak hapus ya. Hapusnya ya bisa klik kanan, delete, atau di klik tombol keyboard kalian, delete. Hapus, hilang kan? Angkanya kan hilang. Angkanya hilang, maka kita perlu dianalisis lagi, sama kayak tadi. Nanti biasanya angkanya akan lebih baik. Gimana? 0,6 boleh. Banyak yang 0,6. Kalau kalian mau pakai 0,6, ya ini. Pakai ini. In a model adequate for exploratory purpose. Tujuan exploratory, composite reliability minimal kan 0,6 boleh. Menurut Chin. Chin-nya itu siapa ya? Nanti tinggal dicari di daftar pustaka di file ini kan ada. Ya. Oke. Kemudian sampai sini. Kan kok hilang gambarnya di mana? Jangan panik. Di tab yang ini loh. Nah, nilainya akan biasanya tambah tinggi. Ya. Berarti sejauh ini untuk yang ini pun bisa di save ya. Gambarnya ketika sudah modelnya fit atau yang belum fit pun kalian bisa save. Save-nya gimana? Dia di area sini klik kanan saja di luar ya. Export image to file. Misalnya tak simpan ya. Ini masuk di sini PNG ya. Misalkan konstruk setelah drop. Konstruk setelah drop itu maksudnya setelah saya hapus tadi loh ya. Misalkan, saya ya terserah nanti dikasih nama apa. Yang penting kalian bisa titan gitu. Klik save ya. Nah, ini nanti ini bisa dimasukkan di artikel atau deskripsinya. Oke ya ini. Nah di sini gambarnya ini sudah, karena ini sudah oke. Kalau menurut yang ini, yang pertama composite reliability sudah terpenuhi ya. Nah terpenuhinya dari mana ya? Soalnya ini kan sudah angka-angkanya sudah di atas 0,7 ya. Kalau misalkan saya mau pakai 0,7. Langkah berikutnya kita lihat. Kalau kalian mau lihat bentuknya seperti ini juga bisa. Lihatnya di mana? Lihatnya itu yang kembali ke tab sini. Ya, ini. Namanya outer loading. Ini. Di menunya sini, outer loading ini kan angka-angka sebenarnya adalah yang ini. Yang di kuning-kuning ini. Ada ya, warnanya kalau punya saya kan hijau. Hijau itu artinya di atas 0,7. Karena yang pembuat software ini, dia itu yang menganut mazhab minimal 0,7. Makanya kalau tadi saya pertahankan yang di bawah 0,7, warnanya di sini tuh merah. Merah itu artinya tidak memenuhi asumsi. Kalau 7 aman istilahnya. Lokasinya di mana? Di ini loh. Outer loading. Ya kan? Oke. Ini nilainya sama persis dengan yang di sini. Ya kan? Ini hanya untuk mempermudah kalian aja. Nanti ATB1 berapa itu kan. Nah, ini pun dia sudah sesuai dengan variabelnya. Gimana? Ada pertanyaan dari yang luring maupun daring? Ada yang merah? Oke. Silakan yang daring pun kalau ada pertanyaan. Ini nanti tak share. Hasil rekamannya tak share di mana? Di YouTube aja ya. Oke. Silakan yang daring. Yang daring saya nggak tahu loh kalian kalau nggak tanya saya nggak tahu nanti. Oke, silakan. Kalau ada yang tanya. Ini sebenarnya gampang. Cuma karena saya menjelaskan hal-hal lain juga, makanya kelihatannya kayak panjang ya. Sebenarnya singkat.
Fokusnya pada yang ini saja, bertahap-tahap yang saya tunjukkan. Ha, di situ merah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti ketika kalian masukkan di mana itu di skripsi atau artikel kalian. Kalau saya kan kemarin kayak gini memasukkannya. Ini loh. Nah ini kan nggak perlu ditandai merah. Angka-angka kayak gini. Nah ini saya juga ada yang 6 ini. Ini loh. 0,685. Bisa kok. Nah ini masuk Scopus ya nggak apa-apa. Ini yang kemarin masuk Scopus itu nggak apa-apa. Ya tinggal dimasukkan di sini. Tinggal masukkan. Punya saya 0,6 ini. Oke ya, sejauh ini oke ya. Oke, kemudian kita lihat kriteria yang kedua. Oh ini kalau mau lihat tabel, apa kurva ya. Kurva itu nggak dilihat ya, nggak apa-apa sih. Ini hanya untuk pelengkap saja. Sekarang ke Cronbach alpha. Ini tujuannya itu loh, apakah indikator untuk variabel laten sudah cukup memenuhi validitas konvergen nggak? Yang di sini, konvergen validity atau tidak? Aturannya ya ini, kalau lebih besar dari 0,8, good scale, bagus. Lebih besar dari antara 0,7 sampai 0,8 itu skalanya bisa diterima. Kalau 0,6 ya, apa namanya, atau kurang dari itu ini untuk penelitian eksploratory. Sama kayak tadi. Cara lihatnya di sini Cronbach alpha. Kalau di sini ya. Cronbach alpha saya tak delok . Oh ini. Di sini. Di sini ada tulisan construct reliability and validity. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Ya. Yang daring gimana kelihatan? Yang ini construct reliability and validity ya. Nah, di sini kalau diklik, punya saya pun ada yang merah. Nggak apa-apa kan saya pakai yang 0,6, ya kan? Jadi masuk aja nggak apa-apa. Nah, di sini kan ada ini, ada beberapa tabel nih ya. Kita bisa lebarkan kok ini. Cronbach alpha, ROA, composite reliability. Kalau ini average variance extracted itu yang disingkat AVE tadi. Ya. Ini 1, 2, 3, terutama 1, 2, 3 ini masuk semua. Nanti ROA ini juga bisa. Kalau kalian mau mendapat penjelasan ROA itu apa, ada di sini. Ya. Jadi ini tinggal dimasukkan saja. Saya biasanya tak tulis begini, tapi nggak harus sama ya dengan punya saya. Kalau itu kan per variabel dia, bukan per indikator ya. Makanya tak tulisnya di sini. Ini. Nah, kayak gitu. Macam-macam. Kalau kalian mau lihat model-model lain ya, kalian tinggal cari artikel yang SAM. Artikel SAM, terutama yang berbahasa Inggris ya, itu biasanya beda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang modelnya tabelnya satu persatu. Nah, monggo nanti. Oke ya. Nah, ini berarti secara nilai ya, terpenuhi ya. Karena saya pakai yang aliran 0,6 misalnya. Berarti secara ini, secara Cronbach alpha masuk. AVE ini ada ketentuannya. Ya, kalau AVE malah lebih ringan lagi, minimal 0,5 ya kan. Makanya di sini hijau. AVE hijau. Pokoknya ini kalian pakai Smart PLS ini hijau, aman. Kayak abang, asalkan nggak turun banget, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun ada yang sampai rendah, kemungkinan itu ada problemnya di indikatornya. Mungkin indikatornya ada yang rendah sehingga perlu dihapus. Yang tadi, yang outer loading tadi loh. Biasanya gitu. Nah, itu ngaruhnya ke sini biasanya itu. Karena ketika yang rendah itu dihapus, biasanya di sini akan nilainya makin naik gitu. Jadi coba saja nanti trial dan error ya. Boleh, kadang juga bisa. Nggak apa-apa. Tapi ya memang bagusnya
lebih dari satu. Heeh. Nggak apa-apa. Ini yang penting kalau masih di atas 0,6 nggak apa-apa. Ya, oke. Oke, dari yang daring siapa ya? Ervina, Zulfa, Dinda, Nur, Dimas. Ada pertanyaan nggak? Meskipun Nur dan Dimas kualitatif. Kalau mau bertanya silahkan, nggak apa-apa. Risma juga. Nanti bisa cek lagi videonya ya. Oke. Mudah-mudahan suaranya masuk ya. Kadang kendalanya di sini. Nah, ini sudah ya. Kalau di sini sudah ya. Tadi kan ini ya. AVE oke ya kan? AVE. Nah, kalau di sini AVE ada tabelnya. Kita ada nggak tabel? Ada sebenarnya. Kalau kalian mau lihat tabel itu sebelah sini. Diklik. Ini kalau kalian mau masuk di klik kanan ya, misalnya save as gambar gitu ya. Bisa. Misalkan di skripsi atau skripsi sih, kalau artikel biasanya jarang pakai tabel. Meskipun ada, kok tabel apa namanya, chart ya. Kalau skripsi mungkin penguji itu kadang ada yang senang makin lengkap kan, masukkan saja ini nggak apa-apa. Nah ini tinggal copy paste. Oke, kemudian apa tadi yang belum? Ini ya, AVE sudah, composite reliability sudah, yang belum diskriminan validity. Coba kita cek. Commonality ini nggak harus, tidak usah ini. Ya. Oh ini bisa ini dipakai. Fornell Larker Criterion namanya. Lokasinya di mana? Di sini, di discriminant validity. Ini fungsinya sama dengan AVE. Fungsinya sama dengan AVE yang ini. Tapi untuk kalian mau lebih lengkap, tinggal diklik ini. Yang di bawah ini, di bawah construct reliability and validity ada discriminant validity kan? Nah, kalau ini memang nggak ada warnanya. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya itu kalian tinggal lihat, gampang ini. Perhatikan nilai yang paling atas. Ini harus lebih besar dari nilai di bawahnya. Ya kan? Ini kan sudah lebih besar semua kan? Ya udah, itu udah beres. Makanya kalau di sini di artikel saya biasanya saya nulisnya begini. Nah, ini loh. Kalau di artikel saya kan tak kasih tanda bold kan, tak tebalkan. Ini untuk menunjukkan bahwa nilainya itu lebih besar daripada yang di bawah-bawahnya gitu. Oke. Oke. Kemudian ini untuk menambahkan aja. Diskriminan validity. Meskipun diskriminan validity tadi sudah diukur melalui AVE ya, nilai AVE tadi. Oke. Kemudian SRMR tidak usah, tidak apa-apa. Cross loading. Cross loading ini boleh. Jadi kalau saya jelaskan kasarnya, ini pakai bahasa gini. Jadi ketika tadi kan secara gambar ini ya, secara gambar, kalau indikator-indikator ini dikatakan memang jodohnya dari variabel ini, seharusnya ketika dia dipasangkan sini, nilainya akan lebih besar ketika dibanding dia dipasangkan ke sini. Misalkan ya, BPF 1 nilainya 0,843. Ketika dia dipasangkan dengan PPG, kalau ini memang berjodoh dengan PPF, seharusnya nilainya ini lebih besar dibanding ketika dia dipasangkan ke sini. Paham ya maksudnya? Nah, lihatnya di mana ya? Itu cross loading ya. Cross loading itu ini masih di diskriminan validity ya. Cara lihatnya gampang ya. Sebenarnya gini. Kodenya ATB ya berarti dengan variabel ini. Attitude towards behavior ya kan. Kalau kalian lihat angka-angka di sini yang ATB ini pasti akan lebih besar daripada ini. Angka ini itu apa maksudnya? Misalkan ini indikator CL1 ketika dipasangkan dengan variabel attitude towards behavior akan menghasilkan nilai sekian. Kan lebih kecil, ya kan? Ya ibarat kalian lah apa dipasang-pasang nih. Oh, tapi jangan sing asmara kan. Apa dipasang nih KKN ya misalnya.
KKN ya, KKN kalian dipasang ini dengan teman dan kalian cocok. Berarti kan mungkin lebih nyambung. Katakanlah nilai yang besar ini berarti lebih nyambung dibandingkan mungkin ketika dipasangkan dengan teman kalian yang lain yang mungkin kurang nyambung. Skornya jadi untuk melihat apakah memang indikatornya ini berjodoh dengan variabel. Nah, jadi lebih detail kan kalau di SPSS nggak kedetek hal semacam itu. Nah, oke. Nah, biasanya ini tak kasih tebal ya. Misalkan ATB dengan attitude towards behavior, yang sini tak kasih tebal untuk menegaskan nilainya memang lebih besar. Kalau ini customer loyalty kan harusnya di belakang ya. Kan tadi variabel yang terakhir kan. Ya nggak apa-apa, kalau kalian nanti mau mengubah urutannya boleh-boleh aja kok. Customer loyalty, kita lihat nilai CL-nya kan lebih besar ya dibandingkan dengan yang ini maupun yang ke atasnya. Ya kan? Jadi mencocokkannya ya ini. Tak kasih gambar ya contohnya yang sudah. Nah, ini loh. PEU dengan perceived ease of use. Tak kasih tebal. Kalau PU ya dengan perceived usefulness-nya. Ini. Jadi tak kasih tebal-tebal gitu. Paham maksudnya? Paham ya? Oke. Yang daring bagaimana? Gimana? Oke. Oke, nanti bisa disimak lagi kalau memang nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan karena paham ya, bukan nyerah wah mumet. Udah, nanti bisa tanya ke saya juga. Boleh. Terus kemudian ya uh, di sini ada menu lain sebenarnya. Heterothread, monothread. Ini juga bisa kalian pakai untuk diskriminan validity. Jadi kalau kalian lihat di sini, setelah cross-threading itu dia namanya HTMT. HTMT nilainya di mana? Nilainya di sini. Tapi ini kan ada yang merah. Kadang saya nggak tak munculkan. Kalau kedetek ada yang merah, saya pakai yang dua aja. Formal Larker Criterion dan cross-threading gitu ya. Ya beneran, itu karena ada merah itu yang nggak bisa diubah. Ya, makanya di sini ya, di tempat saya artikel ini, sing wis terbit iki, ora ono HTMT karena dulu ingat saya HTMT-nya itu ada yang merah. Jadi ora tak lebok nih. Toh kan orang ngerti. Oke. Nah, oke. Kemudian ya, karena secara umum sudah memenuhi, sudah terpenuhi ya. Kalau kalian mau lihat ini, ini hanya HTMT aja. Yang merah itu pasti dia melewati ini batas apa itu nilainya terlalu tinggi ya kan 0,9 lebih tinggi daripada yang ini atasnya ini. Oke, ada pertanyaan nggak? So far so good ya. Oke, yang daring bagaimana? Daring ada mayem nggak ada yang tanya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nanti kalau kalian mau tanya nanti bisa atau mau lihat di videonya nanti insya Allah saya share. Oke. Setelah itu ya kita lihat di yang sini. Diskriminan validity sudah oke. Sebenarnya seingat saya ini sudah oke, tinggal uji hipotesis saja. Jadi tahapannya sudah oke. Angka-angka yang lain ini, oh ya ini yang ada nanti ini bisa kepakai di uji hipotesis, tapi hanya untuk menjelaskan besar pengaruhnya saja. R square dan F square. Ya, oke. Kita kembali ke sini. Sudah ya? Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke uji hipotesis? Tidak ada ya? Oke, yang daring bagaimana? Oke, insya Allah tidak ada. Oke, ini sebenarnya kalian bisa atur di sini, yang di sebelah kiri bawah. Ini kalau kalian mau lihat data grupnya ini, PET koefisien. Oke, kan sekali jalan tuh untuk analisisnya, tinggal kita cocokkan interpretasinya saja sebenarnya. Oke, dah ya, nggak ada kayak yang daring pun. Sekarang kita masuk ke uji hipotesis ya. Namanya bootstrapping ya. BOOT STRAPPING.